Firly diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan eks-Mentan Syahrul Yassin Limpo sejak pukul 9.30 untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di ruang pemeriksaan di lantai 6. Ini adalah pemeriksaan Firly yang kedua setelah ditetapkan menjadi tersangka. Firly dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan oleh penyidik, termasuk mengenai klarifikasi soal aset dan harta kekayaan Firly yang tak masuk dalam LHKPN. Terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Di antaranya aset yang berlokasi yaitu di wilayah Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan Sleman, kemudian juga Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Lebih lengkap terkait pemeriksaan Firly Bahuri kemarin, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Selamat pagi Rizka, jadi apa alasan polisi belum menahan Firly? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Kalau misalkan untuk alasan dari penyidik belum menahan Firly hingga saat ini usai ditetapkan sebagai tersangka, ini kembali kepada wewenang dari penyidik sendiri, karena ini sesuai dengan apakah kebutuhan dari penyidik, apakah perlu untuk menahan Firly atau tidak. Dimana kalau misalkan kita mengikuti kemarin bahwa Firly ini diperiksa begitu ya di Barreskrim Mabes Polri, ini merupakan pemeriksaan yang ketiga Firly ataupun pemeriksaan yang kedua setelah Firly ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga saat ini memang Firly belum ditahan oleh penyidik Barreskrim Polri. Kalau misalkan juga kita mengikuti Asri dan juga saudara bagaimana kemudian berjalannya sidang etik di Dewas KPK, hingga saat ini Firly juga belum sekalipun datang untuk memberikan klarifikasi. Meski demikian, ini Dewas KPK ini tidak perlu menunggu kehadiran Firly untuk kemudian menetapkan apa hasil putusan etik terhadap Firly. Nah, kemarin juga dari Dewan Pengawas KPK ini telah melakukan konferensi pers ataupun mengumumkan apa hasil dari keputusan Dewan Pengawas KPK. Ini kemarin disampaikan oleh Ketua Dewas KPK Tampak Pangabean yang mengatakan bahwa Presiden harus segera mengeksekusi hasil putusan sidang etik terhadap Firly Bahuri, di mana Firly Bahuri ini dikatakan melanggar etik berat, sehingga memang dari Dewas KPK merekomendasikan terhadap Presiden untuk segera mengeluarkan keputusan Presiden untuk menghentikan Firly Bahuri atau meminta Firly Bahuri untuk mengundurkan diri secara pribadi begitu ya. Di mana kalau misalkan kita mengikuti berjalannya kasus ini, Firly Bahuri usai dinonaktifkan sebagai Ketua KPK kemudian digantikan oleh Ketua KPK sementara Nawawi begitu ya. Ini Firly masih menjabat ataupun masih secara resmi begitu masih menjabat sebagai Ketua KPK, belum berhenti. Sehingga memang hingga saat ini Firly masih menerima tunjangan-tunjangan yang memang menjadi hak dari Ketua KPK. Oleh karena itu dari Dewas KPK kemudian meminta kepada Presiden untuk segera memberhentikan Firly. Di lain hal itu kembali lagi di Barreskrim, bagaimana kemarin temuan-temuan dari penyidik bahwa ada beberapa hal ataupun aset dari Firly Bahuri yang tidak dilaporkan di dalam laporan LHKPN, di mana laporan LHKPN ini juga menjadi salah satu alat bukti oleh penyidik ketika dalam menetapkan Firly sebagai tersangka, selain sejumlah uang begitu ya, dan juga kemudian ada alat-alat bukti lain yang kemudian dijadikan oleh penyidik sebagai alat bukti. Namun laporan LHKPN ini juga menjadi salah satu alat bukti yang dipegang oleh penyidik, sehingga memang ketidaksesuaian antara isi laporan LHKPN Firly dengan realisasi di lapangan seperti aset-aset yang tidak dilaporkan ini kemudian menjadi hal yang akan diselidiki lebih lanjut oleh kepolisian. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dari Gedung KPK Jakarta.